Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Hari ini gue gabut, jadi gue cari cara untuk menyusahin diri sendiri. Gue mau install Debian pakai Arch. Install Debian pakai Arch itu sama aja, maksudnya kayak installer Arch ini kayak truk bengkel datang ke rumah-rumah, misalnya mau ngerakit mobil. Nah, nih sekarang truk bengkelnya datang ke rumah gue mau rakit mobil Debian gitu. Nah, setelah terus datang bengkel ininya Arch ISO-nya gue pakai, terus gue pakai dia kayak truk bengkel, dia datang ngerakit mobil Debian, gue install Debian pakai Arch. Setelah selesai truknya pergi, gue tinggal langsung tancap gas sama Debiannya, jadinya sama kayak gitu. Gue pakai dulu bacot tatarat 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 tarat. Wah, langsung aja. Pertama gue pakai dulu keyboard US, loki spasi US. Terus cek dulu time-nya udah sinkron belum nih. Time that CTL System clock synchronize, yes, berarti udah sinkron, udah aman. Sekarang tes internet, karena untuk menginstal Debian pakai Arch otomatis gue bakalan download file-file Debian-nya dari repo-nya Debian. Jadi cek dulu, pakai ngeping dulu ke Google aja, ketiga kali aja gue lama-lama, google.com. Dan berhubung gua pakai LAN, artinya otomatis internetnya langsung nyambung. Tapi kalau misalnya lo pakai WiFi, gini nih, for WiFi pakai IWCTL. Nanti kalau misalnya ada yang butuh tutorial kayak gitu, gua bikin juga. Sekarang gua fokus dulu. Sekarang udah selesai, semuanya udah persiapan, udah oke. Langsung aja partisi harddisknya. Di sini gua pakai harddisk kosong, belum pernah disentuh sama sekali. Jadi nanti gua bakalan bikin partition table-nya juga. Gua pakai CF disk. Tuh, muncul permintaan untuk memilih kabel type-nya. Gua pilih aja yang GPT seperti biasa. Udah langsung buat partisi. Gua mau bikin 4 partisi. Di CF disk penggunanya sangat gampang karena ini seperti udah kayak GUI. Jadi di sini penggunanya benar-benar gampang. Untuk mengakses menunya tinggal panah kanan kiri di keyboard, arahkan ke new, tekan enter. Pertama gua mau buat 512 MB dulu untuk ESP-nya, enter. Nah, tuh, sekarang udah ada dua nih. Cara mengaksesnya cukup panah atas bawah. Arahkan lagi ke bawah, ambil new. Sekarang gua mau pakai 1 GB untuk keperluan kernel. Ke bawah lagi, new lagi. Berhubung kapasitas harddisknya kecil, gua pakai 50 GB untuk root, sisanya 28,5 untuk home. Udah nih, 512, 1 GB, 50 dan 28. Geser ke kanan, kanan apa kiri nih? Di sini nih, kanan ya. Enter di right. Ketik yes untuk konfirmasi, enter. The partition table has been altered. Udah, berarti selesai. Arahkan ke quit, tekan enter. Sekarang waktunya memformat 4 partisi ini. Yang SDA1 gua format ke 432 MKFS titik 4 spasi min F besar 32. Yang akan gua format di dev SDA1. Sisa yang 3 lagi 234 gua mau pakai ext4 mkfs.ext4 yang mau diformat di dev SDA2, enter. Biar cepet, nggak usah ngetik ulang karena perintahnya sedikit sama. Langsung aja tekan panah atas di keyboard, tinggal ganti angka 2 dengan 3, enter. Well, udah. Panah atas lagi, angka 3 ganti dengan angka 4, enter. Udah selesai. Sekarang waktunya mounting. Bentar, cek dulu yang mau dimount apa aja, kan ketahuan di LSBL, kan ada ketahuan nih SDA1 512. Oke, waktunya sekarang ngemount. Mulai dulu secara urut ini ya. Kalau untuk 4 versi ini sesuai urutan biar gampang. Pertama mount dulu di rootnya dulu, SDA3 berarti rootnya. Oke, kode MNT dari Live Arch yang sekarang, karena belum punya OS apa-apa jadi numpang dulu ke Live ISO Arch ini.
Selanjutnya umum SDA 2 boot untuk kernel, karena belum ada foldernya, buat dulu folder di bawah MNT ini. Kadir Megir di dalam folder MNT mau buat folder boot, langsung aja perintahnya biar nggak repot-repot, langsung habis Megdir langsung mount the SDA2 ya benar, ke folder MNT yang mana ada folder boot yang akan dibuat. Jadi di sini McDeal buat folder bootnya, langsung otomatis setelah dibuat langsung mount SDA2-nya ke folder boot. Nah, urutan ya, jangan lupa root dulu, terus boot, sekarang EV. Udah tinggal nambahin doang nih EV, dirubah yang mau ke ESP itu SDA1, ini juga ditambahin EV. Enter. Sekarang sisa SDA4 untuk home. Gampang dirubah lagi, ini di under MNT buat home pakai SD4, dan McDeal-nya juga dirubah under EMT buat folder home. Enter. Nah, jadi cek lagi udah bener apa belum. Nah, SDA1 boot EV, SDA2 boot, SDA3 root MNT, SDA4 home. Oh iya, ada yang lupa nih, ini komputer support EV enggak? Gua mau pakai EV LS firmware apa nih, firmware EV. What the anjir, salah firmware, pakai W cok. Nah, ada Viva berarti udah support EV, bajingan. Well, habis itu install peralatan untuk menginstal Debian. Pacman, langsung aja SY, alatnya pakai di bootstrap. Start strap, ketik aja susah begini anjir. Sama satu lagi paketnya Arch, install script. Nah, script. Sio aja yang pindah selesai. Yeah. Nah, sekarang alat tempurnya sudah ada nih. Waktunya eksekusi untuk menginstal Debian ke harddisk yang udah dibuat partisi dan dari mount tadi. Caranya cukup gampang, sama aja gampang kayak install sebenarnya. Cuman beda dikit doang ke ininya, alamatnya dan peralatannya. Tempurnya tadi pakai di bootstrap. Langsung aja masuk ke peralatannya, di boot apa nih? Di boot. Gue ngetik aja susah begini sih. Di bootstrap pasti gua mau install Debian 13 yang versi stabil yang terakhir untuk saat ini, namanya Trixie. Jadi cukup tulis kode namanya aja Trixie, mau gua install ke root. Tadi gua mount ke MNT tuh, terus tinggal isiin dah alamat dari file URL yang mau download dari alamat situsnya gitu. Alamat situs Debian pakai https://dev.debian apa ini, bukan flash dot titik anjing, debian dot lagi tuh kan dot titik, aduh, org baru pakai slash, debian pakai lagi slash, dah gitu doang, langsung enter. Tada! Tuh, kalau kena chat release signature karena emang nggak cocok ini ya. Ini kan Arch, gua mau install Debian, jadinya signature carrying-nya udah pasti beda, jadi ini nggak masalah, cuekin aja. Yang pasti sekarang sistem sedang mendownload dan akan menginstal Debian ke harddisk yang baru aja gua bikin partisinya. Berhubung ini Debian, dan untuk menginstalnya tuh jauh lebih lama dibanding Arch itu sendiri ataupun keluarganya seperti KCOS, dan apa-apa lainnya. Gue cuman ya gitulah intinya, penginstal ini downloadnya paling beberapa ratus MB doang, mungkin 300 sampai 500 MB untuk download dari core inti dari OS Debian itu sendiri. Cuman installnya ini yang bikin jengkel, lama banget. Ya udah tungguin aja, bisa jadi setengah jam, sejam ya, yang penting mah setelah selesai nanti baru lanjut lagi ke proses selanjutnya. Sekarang tungguin aja, bisa sambil ngopi-ngopi, nongki-nongki ataupun tidur. Nah, udah selesai. Akhirnya satu langkah melelahkan udah selesai. Sekarang lanjut ke langkah berikutnya. Buat dulu fstab-nya, gen fstab. Tab spasi dash U besar spasi double panas spasi ke mnt etc fs
tab. Bentar, no root directory space. Maksudnya gimana nih? Oh, masih kurang perintahnya, coy. Ulang lagi panah atas. Setelah harus pakai spasi. Kesalah. Spasi plus mnt dulu. Nah, baru. Ya, cek fs tabnya udah benar belum di mnt etc fs tab. Udah bener nih, udah kebaca root, boot, happy, sama home. Ini udah bisa masuk ke sistem Debian yang barusan di copy. Masuk pakai Arch Harut. Arch Harut, folder mnt doang, ntar yang lain bakal ngikutin. Sukses, sudah berganti, berarti sekarang udah ada di sistem Debian yang barusan diinstal. Selanjutnya atur path biar perintah Debian, biar maksudnya karena masuk ke sistem Debian dari Arch, jadi harus beradaptasi dulu supaya perintah-perintah yang akan diketikkan nanti nggak terjadi error. Export path dari Debian ke live ISO Arch. Export. Enter. Copy dulu. When I try. Lanjut. Export lagi. Next, isi repository untuk Debian pakai nano. Udah ada nano berarti ya. Di folder etc, folder apt, nama filenya source list. Enter. Dah, coba dulu. Kalau ada salah pasti ntar bermasalah. Coba gua update dulu. Apt update dan nah tuh kan. Oke, ada errornya yang ke-13. Firmware. Ah, bener kan, ada yang salah. Banyak masalah ini. Ulang lagi. etc buat ngedit source-nya. Mana nih salahnya kira-kira? Nah, ini salah nih. Firmware. Apaan tuh? Firmware. Nah gitu tuh. Ini juga salah nih. Pakai update, pakai S. Dah, coba Ctrl O, Enter, Ctrl X. Coba update lagi, apt update. Nah, baru bener tuh. All package are up to date tanpa error satupun. Berarti udah bener. Dah, agak bikin keringat juga, ngopi lagi ya. Sekarang install yang penting-penting lagi nih. Setelah bisa update, install kernel dan berbagai bermacam keperluan tools yang lainnya. Apt install kernelnya Linux image AMD apaan tuh, AMD 64 ya, AMD 64 itu untuk kernel. Selanjutnya paket group. Lah itu aja kayaknya. Ntar. Oke, ada beberapa ini yang harus diinstall. 107 paket jadinya. Size-nya 142 MB doang. Kecil, tapi installnya itulah. Tekan Y, ntar installnya ini yang bikin peringatan. Another long last time again. Selama peinstalan berlangsung bisa ditinggal ngopi-ngopi dulu atau lanjut tidur part 2. Dah selesai. Nah, sekarang tahap selanjutnya buat password. Untuk root cukup password aja. Sekarang buat user add M untuk membuat foldernya. Kalau nggak dibuat ini ntar malah usernya jadi gelandangan di room, nggak punya rumah. Oke, usernya ke sudo, nama usernya Aho. Atur password untuk Aho. Nice. Sekarang setting jam dan nama PC. NSA di folder USR. Share. Masuk ke zone info. Asia Jakarta. Ke folder etc. Local time. Bentar. Nama komputernya Eko. Nama komputernya gua pilih Waka. Simpan ke etc host name, edit etc host. Nah, di sini tinggal tambahin di bawah angka 1
tambahkan angka 127.0.1 aduh titiknya satu doang, satu titik satu, pasti sampai ke sini, bakal namanya titik lokal domain pasti bakal. Ctrl O untuk save, enter, Ctrl X. Coba set waktu bisa nggak? Karena Debian nggak bisa sih. AW clock-nya nggak jalan. Itu kayaknya khusus untuk Arch. AW clock. Kemana sih tulisannya? AW clock, benar-benar. ISO HC. Tuh kan nggak ada AW clock di Debian. Udah lah, keep set lokal ya. Echo pasti buka kurung, buka apa tuh, tanda kutip, n garis bawah UI titik UTF-8 tutup kutip panah ke etc lokale coba gua generate dulu lokale, bisa nggak? Kadang-kadang gagal sih. Ini kayaknya khusus jurus untuk Arch. Coba dulu, tuh kan nggak ada, ini Debian bukan Arch. Ya udah nggak apa-apa, itu yang penting echo-nya udah tuh, berarti udah teratur. Dah situ aja. Sekarang langkah terakhir, install group install, install. Targetnya sama dengan, oh ada yang kurang, double dash di sini, double dash ya, x86 garis bawah 64 EV, terus double dash EV directory sama dengan di boot boot EV, spasi lagi boot loader ID sama dengan Debian. Bentar, installation finish, no error reported. Ada satu hal lagi yang sering kelupaan buat gua nih, update-nya. Kalau nggak di-update grupnya bakalan kebaca OS-nya. Dia nggak tahu di mana letak kernelnya. Update grup dulu. Nah, tuh kebaca kernel sama RAM disknya. Nah, saya exit dari Charut. Exit. Terus umon. Lepaskan semua yang di umon, pakai R besar, mnt, reboot. Ini nggak berjalan di sini. Berjalan, grupnya jadi aneh ya, nggak Debian punya ini. Oh, karena belum ada desktop environment-nya, makanya grupnya masih kayak layar biru gini. Ntar kalau udah di install desktop environment biasanya berubah ke grup punya Debian asli. Masuk aja dulu ke TTY. Well, masukin user sama password. Udah. Nah, ini nih ada tanda dolar doang. Harusnya kan ini harusnya dimulai dengan nama user terus add nama komputer. Dalam hal ini aho add baka. Tapi ini nama ini doang, berarti di fix dulu. chsh bin pas. Masih gitu, coba ribut dulu. Kayaknya harus diribut ya. Aduh, ribet banget ini Debian, harus pakai sudo mau ribut doang. Oke. Oh. Nah, ini pertama diribut dulu. Gua cek password seperti apakah Debian yang barusan gua install. Debian Trixie, kernelnya Linux 6.12 ya dulu ya. Nih kalau TTY ya, RAM yang dipakai cuma 300 MB. Enteng pale lu emang. Nah, langkah terakhirnya install desktop environment-nya. Di sini gua pilih aja yang enteng-enteng aja, XFCE. Ini mah udah di environment user. Sudo apt install XFCE apaan tuh? XFCE 4 XFCE 4 goodies org, terus yang terakhir LIDN 686 paket, jadinya 344 MB domainnya, ntar jadi 1,3 giga. Langsung aja yes. Under last long time waiting, lanjut aja tidur part 3. Oh, udah kelar ya? Ya,
Nah, benar udah kelar. Apalagi ya? Aduh, ntar dulu. Oh ya, gua belum aktifin network manajernya. Oke lah, aktifin dulu network manajernya. Sudo system ptl enable network manager. Pakai password. Udah gitu dong. Sekarang enable like DM itu untuk memicu EFC4 nya supaya bisa. Seharusnya sekarang udah bisa. Gua langsung masuk ke tampilan GUI nya, tampilan desktop environment FCE4 nya dengan cara sudo system ctl start like them. Cuman kayaknya nih lebih bagus gua restart dulu komputernya biar lebih gimana gitu. Langsung aja sudo reboot reboot. Nah, bener kan, setelah desktop environment-nya terinstall, akhirnya grupnya udah jadi grup ala-ala Debian banget. Nggak layar biru belakang lagi, udah lumayan cakep lah. Gak tahu kenapa, kalau install desktop environment, otomatis grupnya juga berubah, ada temanya. Udah, coba langsung aja tes, masuk ke Debian-nya, apakah benar XFCE4-nya udah berhasil download atau enggak. Bisa gagal, ya kalau gagal ulang lagi. Ya, namanya juga belajar kok. Ya, gue juga belajar. Ya, baru kemarin sore kok gue bisa Linux, langsung dah bikin konten. Ngomong ya, kayak gitu deh. Mau gimana lagi? Orang nggak, aduh, oh enggak, kirain mau masuk TTY lagi. Aneh dong, kalau kan udah enable tadi. Kalau udah enable like DM-nya ternyata masih TTY, artinya gue gagal dan ini nggak layak untuk gue upload. Bener udah bisa ini. Masuk ini loginnya tuh, Aho. Tuh, passwordnya 1, enter tuh. Nah, coba lihat lagi tuh, gimana hasilnya coba tuh. Pengen tahu nih bener apa enggak nih. Ayo nah tuh udah mulai tuh muncul tuh, dikit lagi ayo dikit lagi, ini udah muncul nih. Nah tuh udah, kalau begini mah tuh wes udah masuk coy. Ya, akhirnya perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya gua berhasil menginstall Debian dengan menggunakan ISO Arch. Nih, Debian 13 Trixie, kernelnya 612, jauh ketinggalan dibanding KCOS, ChAchi-OS atau KCOS atau apapun itu. DE-nya pakai FC4 dengan Window Manager FWM4, display servernya X11. Itu semuanya serba enteng-enteng ini. Memori yang lihat tuh, udah pakai ini idol pertama kali nih ya, cuman 500 MB doang dari 4 GB. Bener, swap disable karena gua tadi nggak atur swapnya. Lokalnya UTF-8, berarti semuanya udah normal nih sebagai OS, walaupun installnya dengan cara yang nggak biasa, padahal installernya ada sendiri. Tapi gue ya gitulah, pengen nyobain yang aneh-aneh, walaupun aneh tapi akhirnya hasilnya normal. Dan ini lah tadi bengkel truk bengkel yang membuat dan merakit mobil Debian ini. Sekarang ini udah nggak kepake lagi. Ini anak ini nih sih tadi nih, Arch versi yang main baru ini. Dah gitu aja, males gue.